Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Berubah Karena Roh Kudus. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, saya mau tanya sama saudara. Boleh saudara pejamkan mata sebentar? Lalu saudara membayangkan waktu di mana saudara belum mengenal Tuhan Yesus. Dan bandingkan keadaan saudara dengan keadaan yang sekarang. Apakah ada perubahan yang signifikan ataukah hidup saudara biasa-biasa saja? Terutama pertanyaan ini penting kepada setiap dari kita atau anak-anak muda yang dari lahir anggapannya sudah jadi orang Kristen. Tapi adakah hari ini saudara melihat ada perubahan yang nyata dari dalam diri saudara? Saudara boleh buka mata saudara. Saya teringat akan pengalaman saya pribadi berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya sebelum lahir sudah Kristen, saudara. Kok bisa? Karena di perut orang tua saya, di perut mama saya dibawa ke gereja. Saya sudah jadi orang Kristen semenjak saya kecil. Rajin untuk beribadah, sekolah minggu. Kalau dulu bahkan sampai sekarang kita tahu anak-anak sekolah minggu kalau tidak bolos sekolah kita dapat piala. Piala saya itu satu lemari saudara di rumah kami yang di Tasik. Mulai saya melayani, mulai belajar piano itu kelas 2 SD, kelas 3 SD. Saya mulai full pelayanan kelas 4 SD. Ibadah apapun saya ikut pelayanan. Saya masih ingat waktu saya masuk SMP, pelayanan paling pagi di ibadah di Tasik itu jam 6 pagi saudara. Kalau saudara bisa bayangin jam 6 pagi sudah ibadah, jam 5 itu setidaknya sudah ada di gereja, sudah standby, sudah cek sound, sudah mulai latihan, rehearsal. Saya bangun harus jam 4 pagi. Itu anak satu SMP, saya lakukan dari tahun ke tahun ke tahun. Tapi saya boleh bilang perubahan yang signifikan terjadi dalam hidup saya, bukan secara luar loh saudara. Orang melihat saya melayani, datang ibadah ke gereja, semuanya kayak baik ya. Tapi saya merasakan perubahan yang begitu signifikan sampai akhirnya saya mendedikasikan diri untuk pulang ke Indonesia. Saya itu sekolah, puji Tuhan bisa di luar negeri, sekolah di Australia, impian saya dari SD. Dan saya pernah bilang waktu saya SD, saya gak akan pernah balik lagi ke Indonesia. Makanya ketika ada di Australia, mulai dari hari pertama saya menjejakkan kaki di Australia, saya langsung cari kerjaan. Mau berkarir, langsung ambil KPR setelah lulus kuliah, ambil permanen residen. Sudah di-approve KPR 30 tahun, sudah ada pekerjaan yang mapan. Tapi ketika saya mengalami kuasa Roh Kudus itu menggerakkan saya untuk bahkan mengambil sesuatu keputusan yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Pulang ke Indonesia melayani sepenuh waktu di gereja Tuhan. Meskipun saya ingat waktu mau keluar dari kantor, saya dipanggil sama bos, manajer saya tanya, kamu kenapa mau pulang? Ada gak hal yang bisa kita buat sehingga kamu berubah pikiran? Saya bilang gak ada. Saya mau sekolah Alkitab. Akhirnya dengan terpaksa dia merelakan, tapi bosnya dia panggil saya juga. Jadi manajer atas saya dia tanya, kenapa kamu mau keluar? Ada yang gak happy dan segala macam. Dicoba dinego gaji dan lain-lain. Tapi perjumpaan saya dengan Roh Kudus itu menggerakkan saya untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Hari ini saudara, kehidupan saya berbeda dengan kehidupan saudara. Panggilan saya berbeda dengan panggilan saudara. Tidak semua orang terpanggil menjadi pendeta. Tidak semua orang terpanggil untuk menjadi gembala. Tapi saya percaya setiap orang terpanggil untuk menjadi pelita. Amin. Karena itu saudara harus jadi pelita dimanapun saudara ada. Dan kalau saudara tadi sebentar refleksi, berpikir saya apa ya yang berubah ya? Ketika saya belum mengenal Kristus sama sekarang, yang berubah apa? Kalau memang perubahannya adalah perubahan, saya dari tidak diberkati jadi diberkati, puji Tuhan saudara. Tapi hari ini kita mau lihat
bagaimana kuasa Roh Kudus mengubahkan saudara, bukan hanya sekedar untuk membuat hidup saudara lebih enak, lebih nyaman, tapi terlebih lagi kuasa Roh Kudus mau memakai saudara dimanapun saudara berada. Amin. Siapa hari ini yang mau dipakai oleh Tuhan menerima lawatan Roh Kudus? Haleluya. Kita akan renungkan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya adalah Roh Kudus dijanjikan. Saya bacakan buat saudara ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Belum lama kita merayakan hari Jumat Agung, hari di mana Yesus meninggal. Yesus mati, dikuburkan. Kita merayakan hari Minggu Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti beberapa hari lagi, tanggal 9 kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. Dan puji Tuhan 3 hari ini dirayakan oleh pemerintah Indonesia sehingga kita mendapatkan hari libur. Kalau Jumat Agung libur. Kalau Minggu Paskah karena hari Minggu ya pasti libur. Kenaikan Yesus tanggal 9 juga libur. Satu lagi yang dirayakan oleh pemerintah kita adalah hari Natal. Natal juga libur. Saudara senang ya merayakan hari-hari itu, betul? Kenapa? Karena libur, betul gak? Seringkali kita pokoknya apapun alasannya yang penting libur. Apalagi kalau long weekend, wah lumayan nih bisa cuti. Tapi seringkali kita tidak memaknai hari-hari tersebut, kita cuma peduli liburnya. Nah yang gawat ada satu hari yang tidak diliburkan oleh pemerintah kita, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu seringkali orang-orang Kristen kurang excited, kurang semangat, kurang bergairah untuk sama-sama menyiapkan diri menerima lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Padahal kalau saya boleh bilang, di dalam Alkitab dituliskan bahwa perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus adalah ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus. Kapan gereja didirikan? Bukan ketika Yesus mati, bukan ketika Yesus bangkit, bukan ketika Yesus naik ke sorga. Gereja Tuhan berdiri ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Dan mulailah dari hari itu rasul-rasul menjadi gereja mula-mula bertemu untuk sama-sama ikut Tuhan dengan lebih luar biasa. Saya lihat perubahan yang signifikan terjadi ketika seseorang mendapatkan lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi sayangnya seringkali sekarang kita menganggap urapan Roh Kudus itu hanya dimiliki oleh beberapa orang. Saya sedih kalau ada gereja-gereja Tuhan yang berhenti memberitakan, mengkhotbahkan tentang lawatan Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena gereja dilahirkan karena kuasa Roh Kudus. Begitu gereja berhenti membicarakan lawatan Roh Kudus, saya khawatir gereja akan kehilangan kekuatannya. Tentu gereja Tuhan sekarang ini memperlengkapi jemaat dengan berbagai hal yang baik. Bagaimana memanage keuangan, bagaimana mengubah bad habit, bagaimana memiliki pernikahan yang kuat, itu semua luar biasa. Tapi saya percaya kalau kita mau menjadi gereja yang berkembang, yang maju, yang terus dimurnikan, kita harus mengkhotbahkan dan membicarakan tentang Roh Kudus. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah.
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Coba lihat kanan kirinya saudara, masih manusia bukan? Ya, dipastikan dulu, dipegang dulu kalau suami istri, manusia bukan? Selama saudara masih manusia, ini janji buat saudara, amin. Siapa di sini yang mau menggenapi janji ini? Dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan ini sudah terjadi saudara, di dalam hari Pentakosta. Dikatakan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Maka teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Saya lihat di dalam sejarah kegerakan revival selalu dimulai ketika ada orang yang merindukan adanya curahan Roh Kudus. Di dalam tahun 1906 kita mengenal ada satu kegerakan karismatik yang luar biasa, yaitu gerakan di Azusa Street di mana Roh Kudus dicurahkan, orang-orang mengalami lawatan Roh Kudus sehingga ada berbagai penglihatan, nubuatan. Tapi yang lebih daripada itu, ada orang-orang yang rindu untuk menginjil. Sehingga mulai dari tahun 1900 itu orang-orang mulai dikirim ke luar negeri dari Amerika Serikat. Di tahun 1970-an juga terjadi hal yang sama. Saudara mungkin pernah tahu kalau berjemaat di tempat ini ada satu pendeta yang pernah datang namanya Tommy Tenney. Dia adalah seorang penulis buku The God's Chaser. Ini buku yang bagus sekali. Kalau saudara punya waktu luang, saya sarankan sekali untuk saudara baca buku ini. The God Chaser, pemburu Tuhan. Dia cerita pada satu waktu di Texas, dia diundang untuk berkhotbah. Dan orang-orang di sana mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Sampai ketika waktunya untuk berkhotbah, dia gak berani naik ke mimbar. Karena Tuhan melawat jemaat. Belum firman Tuhan disampaikan, orang-orang mengalami Tuhan secara luar biasa. Bahkan satu kali, ini terjadi beberapa hari, ada satu hal yang terjadi seperti ada kilat petir yang menyambar di dalam gedung. Dan itu menyebabkan mimbarnya terpental, terbelah menjadi dua saudara. Sampai sekarang itu mimbar masih ada di gereja yang sama. Menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus itu bukan isapan jempol. Bukan hanya di zaman Alkitab, tapi di zaman ini juga. Bahkan saya baca di dalam sejarah di Indonesia, tahun 1965 ada mujizat terjadi, air berubah menjadi air anggur di kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Ini ditulis begitu banyak orang-orang yang mengalami pengalaman yang luar biasa, spektakuler. Ada orang yang rindu ke gereja, tapi begitu mau jalan ke gereja, jalannya terputus karena banjir. Gak ada kendaraan, gak ada jalan, dia doa sama Tuhan. Dan luar biasa dia bisa berjalan di atas air saudara. Hal-hal yang terjadi, mujizat-mujizat terjadi di Alkitab, terjadi lagi bahkan di Indonesia. Dan saya percaya sekali, memang kita tidak mengejar mujizat. Tapi ketika mujizat terjadi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena kenapa saudara? Yang memberikan kesaksian itu bukan orang Kristen doang. Di daerah kota Soe itu, diinterview orang-orang non-Kristen. Kalau dulu itu kampung ini Kristen, sebelahnya bukan Kristen, sebelahnya bukan Kristen. Ternyata orang-orang di kampung non-Kristen mendengar ada paduan suara yang indah. Seperti ada speaker besar yang diperdengarkan untuk nyanyi. Padahal kita tahu gerejanya speaker seperti kita pun gak punya saudara. Tapi saya percaya ketika Roh Kudus menjamah kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Malaikat di sorga pun ikut bersuka cita, amin. Karena itu saudara, mari saya mau saudara pulang dari tempat ini mengobarkan kembali kerinduan saudara akan Roh Kudus. Kalau tidak ada yang rindu, seperti di tahun 1906 itu ada pelopornya saudara. Ada yang rindu untuk Roh Kudus terjadi menjamah setiap kita.
Saya tampilkan gambar ini. Saudara tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Wi-Fi. Ya, Wi-Fi. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara punya handphone secanggih apapun, berapa puluh juta pun handphone saudara, tanpa adanya internet, handphone saudara bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Dan saudara tahu karena handphone saudara tidak bisa apa-apa, walaupun mahal tanpa internet dia jadi tidak maksimal. Saudara jadi mengerti bahwa handphone saudara harus selalu terkoneksi dengan internet, betul? Ada nggak yang pernah datanya habis, lalu saudara bilang gini, nanti deh tunggu 5 hari lagi saya isi. Kan nggak ada, betul? Kenapa? Karena kita tahu kita membutuhkan internet ini. Bahkan kemarin itu saya habis data, saudara. Karena habis data, mau pakai Google Maps saya ini paling nggak tahu jalan, bener-bener nggak tahu. Mau berapa kali dilewatin juga nggak tahu. Yang saya tahu paling dari rumah ke gereja, karena rumah saya juga deket. Tapi kalau udah disuruh seperti tadi pagi pelayanan di Kings, hampir nyasar, saudara. Saya tuh butuh GPS. Gak bisa enggak, kemarin gawat banget waktu berangkat, tiba-tiba ini kenapa GPS gak nyala, mau puter lagu gak bisa. Saya sadar, wah ternyata habis data. Saat itu juga saya minta, ada babysitternya anak saya bilang ini, sus minta dulu dong internet, saya perlu isi pulsa sekarang. Gak bisa jalan saudara, berhenti dulu, isi pulsa dulu, pinjam internet ke suster. Sudah selesai, oke sus udah selesai, saya bisa jalan lagi. Seandainya kita punya kerinduan untuk Roh Kudus itu pribadi Allah. Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan 3 Allah, 1 hakikat, 3 pribadi. Allah Bapa, dia pencipta. Allah Anak, dia menebus kita. Tapi ada 1 pribadi yaitu Allah Roh Kudus yang Tuhan mau curahkan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus ketika dia ada dalam hidup kita, dia mengarahkan kita. Berapa banyak dari saudara ketika bingung mengambil keputusan, saudara teleponnya ke pendeta, saudara teleponnya ke pemimpin Bikom, saudara minta masukan, itu tidak salah. Tapi kalau saudara melihat bahwa ada Roh Kudus dalam diri saudara, sebetulnya saudara bisa berdoa, bisa dengar suara Roh Kudus mengarahkan saudara. Ada seorang pengusaha yang mau mengambil sebuah keputusan dalam bisnisnya. Tapi entah mengapa malamnya itu dia gelisah. Biasa dia melakukan deal bahkan yang lebih besar sekalipun sering saudara. Tapi malam itu dia gelisah, dia gak enak perasaan, lalu dia doa sama Tuhan. Dia dapat 1 rema, diingatkan firman Tuhan, kata-katanya gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dia jadi bingung, ini artinya apa ya Tuhan? Dia doa. Sampai ada damai, 1 deal yang seharusnya baik, akhirnya dia tidak ambil. Dan ternyata di ujung kita tahu bahwa ini deal bukan hanya akan merugikan dia secara finansial, tapi bisa mencoreng nama dia. Dan kita melihat dari hal yang simple, Tuhan bisa menuntun kita, apalagi hal-hal yang besar. Tuhan, saya menikah sama orang ini apa enggak ya? Tuhan, saya perlu pindah keluar kota untuk pekerjaan tidak ya? Tuhan, apa yang perlu saya lakukan dengan anak remaja saya yang saat ini sedang sulit diajak bicara? Hal-hal seperti itu ketika ada Roh Kudus dalam diri saudara, Roh Kudus yang akan mendirect langkah saudara. Tapi permasalahannya, memang kita lebih rindu sama seperti internet tadi. Lebih melihat tuh kalau internet butuh, kalau Roh Kudus gak terlalu butuh banget. Coba kalau saudara ngerti benar bahwa saudara membutuhkan Roh Kudus, pasti setiap hari saudara doa, tanya sama Tuhan, minta Roh Kudus. Orang saking butuhnya internet, saudara, kalau kita berangkat keluar negeri atau keluar kota yang gak ada internetnya, waktu mau makan, duduk, yang saudara tanya apa? Pak, menunya mana? Kan enggak. Duduk di restoran nanyanya apa? Pak,
Apa? Wah, berarti ini para pelaku semua ya. Pak, passwordnya apa? Memang orang Indonesia suka wifi. Tapi saya rasa daripada wifi, kalau orang Indonesia ngeliat, wah ada wifi, mau nggak? Oh, nggak mau. Tapi begitu lihat wifi gratis, wah langsung mau langsung minta passwordnya. Saudara tahu ketika Yesus menebus kita di atas kayu salib, janji Tuhan itu bisa kita klaim, yaitu Dia mau mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang. Amin. Siapa mau saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, rindu mengalami Roh Kudus, saya berdoa untuk saudara mengalami pribadi Tuhan yang sepenuhnya. Yohanes 14 ayat 22 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara terpanggil for something greater, untuk melakukan pekerjaan yang lebih. Bukan sekedar finansial saudara. Kadang saya suka sedih kalau berkat Tuhan diibaratkan selalu secara finansial. Saudara tahu kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bisa memberikan kado terbaik untuk anakmu. Apa itu? Keselamatan ketika mereka mengenal Yesus. Saudara bisa berikan kado terbaik untuk orang tuamu. Apa itu? Ketika mereka mengenal Yesus, mereka mendapatkan kehidupan kekal. Itu tidak bisa dibandingkan dengan uang seberapapun, saudara. Dan saya percaya ketika kita diurapi dengan Roh Kudus, kita dimampukan Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Ada 3 hal yang saya lihat perubahan yang terjadi ketika seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama, orang tersebut diberi keberanian untuk bersaksi. Di dalam firman Tuhan dikatakan ayat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Saudara perlu tahu konteks ceritanya. Petrus ini orang yang pengecut. Kita tahu Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Petrus itu janji beserta dengan Yesus, tapi ketika ada masalah, tekanan datang, dia pergi. Orang yang tidak punya Roh Kudus janjinya besar tapi kekuatannya kecil. Kita suka bilang, Tuhan aku mau ikut Engkau, aku gak mau berdosa lagi. Aku gak mau hidup dengan dosa yang sama dari SMP, SMA, dosanya itu terus. Saya mau menang bersama Tuhan. Tapi ketika saudara gak punya Roh Kudus, janji sekedar janji. Sama seperti Petrus, janji sekedar janji. Tapi ketika dia menerima Roh Kudus, ada satu keberanian yang baru yang dia dapatkan. Kenapa dia bisa dihadapkan kepada imam-imam, pada orang-orang tua-tua di sana? Karena Petrus diminta uang sama pengemis yang duduk di gerbang bait Allah. Pengemis ini lumpuh kakinya. Dari lahir sudah lumpuh dan dari tahun ke tahun dia tinggal, dia diam di depan bait Allah. Dan orang lalu lalang melihat dia minta uang sehingga semua orang tahu ini orang itu yang ada di depan bait Allah. Saudara bisa lihat orang yang gak punya Roh Kudus, ngelihat orang susah, ini dibantunya sekadarnya, ala kadarnya, dikasih uang. Tapi Petrus penuh Roh Kudus, dia bilang gini, emas perak aku tidak punya, yang aku punya adalah nama Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Saat itu juga orang yang lumpuh ini berdiri, dan ini yang membuat kehebohan karena orang mulai tanya, kenapa bisa berdiri? Petrus bilang ini dia berdiri karena Yesus Kristus. Dia ditangkap, dia diadili, dan Petrus yang menyangkal Yesus sekarang jadi Petrus yang berani membela iman. Petrus dia bilang, dia menjawab dengan penuh Roh Kudus. Walaupun sebelumnya dia takut, tapi sekarang karena ada Roh Kudus dalam dirinya, ada kuasa supranatural yang membuat dia berani untuk menyampaikan kebenaran. Berapa banyak di antara saudara yang suka
ke gereja, sudah rajin, tapi kalau diminta kesaksian, diminta mengabari Injil, saudara malu, saudara takut. Bahkan ada beberapa anak muda suka kesaksian di Instagram, upload betapa baiknya Tuhan. Tapi begitu saya lihat kok di-share-nya di close friend. Karena takut dijudge, karena takut ada orang yang mencibir. Sampai ada yang bilang, iya pernah diejek sama temen, wah calon pendeta katanya gitu. Saya bilang itu bukan yang ngejek, diaminin aja kan, gak apa-apa. Karena orang-orang jadi takut untuk bersaksi, padahal saudara, kalau saudara sudah ditolong Tuhan, kalau doa-doamu sudah dijawab, apa sulitnya untuk saudara bersaksi? Karena itu yang pertama, saudara ketika dapat Roh Kudus ada suatu keberanian untuk saudara bisa bersaksi. Kalau belum berani, mari minta kuasa Roh Kudus untuk saudara menjadi saksi Tuhan yang berani untuk menyatakan Injil. Ada orang yang tanya, kalau saya bersaksi nanti orang tanya saya soal teologi, susah gimana jawabnya. Nah yang kedua saya lihat, Roh Kudus bukan hanya memberikan keberanian untuk bersaksi, tapi Roh Kudus juga memberikan kebijaksanaan untuk membela iman. Saya bacakan ayat firman Tuhan Kisah Rasul 4 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan katakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ke-13 saya garis bawahi. Ketika sidang itu, artinya para pengadilan, melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar karena mereka ini nelayan, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ada orang yang memberitakan Injil, baru bertobat, berapi-api, penuh dengan Roh Kudus, beritakan Injil sama temannya yang kebetulan ateis. Lalu dia bilang, kamu percaya gak sama Tuhan? Ayo percaya sama Yesus, terima keselamatan. Lalu temannya bilang gini, saya gak percayalah sama Yesus. Sama Tuhan aja saya gak percaya karena saya gak pernah lihat Tuhan. Coba buktikan gimana kamu bisa bilang Tuhan itu ada. Tiba-tiba si orang ini ngomong gini, kamu pernah lihat otak kamu gak? Waduh. Pas dia ngomong dia kaget. Wah kok pertanyaan saya ngegas banget nih ya. Kesinggung gak ya? Lalu temennya bilang, oh saya gak pernah lihat otak saya. Lalu orang tadi bilang, tapi kamu percaya gak kamu punya otak? Oh ya tentu percaya dong. Dari mana? Karena saya bisa kerja. Saya bisa nyetir mobil. Saya bisa makan. Saya bisa koordinasi badan saya. Itu membuktikan saya punya otak dong. Gimana sih pertanyaan kamu? Lalu orang ini pemuda tadi bilang, nah seperti itulah Tuhan. Kamu mungkin gak pernah lihat Tuhan, tapi kamu lihat pantai yang indah, gunung yang tinggi. Kamu lihat manusia bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Itu gak mungkin terjadi karena kebetulan, tapi ada Tuhan. Saya percaya ketika saudara memberitakan Injil dan ada orang yang bertanya pada saudara mengenai imanmu, Roh Kudus bisa memberikan jawab kepada kita. Amin. Berapa banyak yang pernah mengalami Roh Kudus menolong untuk membela iman saudara? Ada beberapa, wah puji Tuhan ada tangan-tangan yang terangkat. Mayoritas belum ya. Kenapa? Apa karena Roh Kudusnya kurang hebat? Bukan. Saya yakin karena saudara gak pernah memberitakan Injil. Tapi begitu saudara memberitakan Injil, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kehidupan Petrus terjadi.
Hari ini saudara pulang dari tempat ini, ayo beritakan Injil sama temanmu, keluargamu, anakmu, orang tuamu. Karena ada tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau oleh pendeta sekalipun. Yang hebat sekalipun sulit kalau bukan sama saudara yang menginjili, yang kasih tahu mereka tentang Yesus. Mungkin orang ini tidak akan mengenal Kristus. Karena itu hari ini jangan takut untuk memberitakan Injil. Dan pastikan engkau percaya bahwa Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk saudara membela iman. Amin. Siapa di sini mau ambil keputusan hari ini? Bilang, Tuhan bantu saya. Mungkin ada 1-2 nama yang keluar di pemikiran saudara. Iya, ini anak saya, adik saya, saudara saya, kakak saya, tetangga saya, teman saya yang belum mengenal Kristus. Hari ini saya berdoa untuk Roh Kudus menggerakkan saudara untuk bisa menjangkau orang tersebut sehingga mereka percaya Yesus dan diselamatkan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, bukan hanya keberanian untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kebijaksanaan untuk membela iman. Tapi yang terakhir, saya melihat dari kehidupan Simon Petrus, orang yang biasa ketika diurapi Roh Kudus, dia diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Kisah Para Rasul 4 ayat 14 berkata, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ketika saudara memberitakan iman, memberitakan Injil, mungkin ada orang bisa tanya saudara, debat sama saudara. Tapi ketika saudara mengklaim janji Tuhan, berdoa untuk orang-orang sakit, di dalam firman Tuhan dikatakan, Markus 16 ayat 15, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ketika saudara doa, tumpangkan tangan atas orang sakit dan dia sembuh, saya percaya apa yang menjadi perkataan saudara itu dimateraikan dengan kesaksian orang ini. Sulit untuk membantah kesaksian orang yang mengalami Tuhan Yesus, mengalami mujizat. Dan karena itu saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini, amin. Bukan untuk saudara, kadang kita pikir oh yang penting saya disembuhkan, enggak. Mujizat terjadi untuk benar-benar menunjukkan Yesus kita adalah Yesus yang hidup, amin. 1 bulan yang lalu di Kings, satelit kita di ibadah yang pertama, ada 2 orang sepasang suami istri datang untuk didoakan setelah ibadah. Matanya buta dan dia punya masa lalu dalam kehidupannya, pernah ikut agama lain dan lain-lain, bahkan sudah hampir jadi pendeta di sana. Dia didoakan karena dia bilang saya matanya mau dioperasi, tapi saya berdoa agar tidak usah dioperasi, bisa sembuh. Kita baca firman Tuhan dan kita berdoa, Tuhan Engkau sembuhkan. Bagian kita berdoa, bagian Tuhan menyembuhkan. Kalau belum sembuh gimana? Ingat, bagian kita berdoa, bagian Tuhan menyembuhkan. Sama-sama bilang, bagian kita berdoa, bagian Tuhan. Sekali lagi lebih mantap, bagian kita berdoa, bagian Tuhan menyembuhkan. Kalau kita gak pernah berdoa, gimana Tuhan mau pakai kita menyembuhkan orang lain? Karena itu kita berdoa, gak ada KKR besar saudara, hanya baca firman, ingatkan dia lagi tentang Kristus, dia udah terima Yesus, kita doakan. Waktu doa nangis, nangis itu kan sesuatu yang biasa, saya lihat Roh Kudus bisa menjamah dengan kita teringat sesuatu hal, kasih Tuhan, nangis. Saya pikir ya udah, kita doa aja terus. Begitu kita doa, kenapa ini tiba-tiba sama dia tuh air matanya diginiin, terus diusapin ke istrinya. Dia gini lagi, usapin lagi ke istri. Istrinya nangis, lebih heboh lagi. Saya lagi doa jadi tanya, ini kenapa nangisnya lebay banget ya, ada apa? Setelah didoakan,
belum celik matanya. Melihat rabun, dari yang gak kelihatan sama sekali sekarang bisa melihat. Tapi saya percaya tugas saya berdoa, tugas Tuhan menyembuhkan. Bagian kita berdoa. Yang menarik dia bilang gini, Bu, saya ini sudah 1,5 tahun sampai 2 tahun divonis dokter gak punya air mata. Tapi hari itu ketika kita berdoa, keluar air mata begitu deras. Walaupun dia bilang mau coba dioperasi, dikasih tetes mata, dikasih apapun, tetap air matanya kering karena mata yang begitu rusak. Tapi ketika kita berdoa, dia mendapatkan jamahan Tuhan, terjadi mujizat yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Saya sharing ini untuk saudara tahu mujizat masih terjadi. Dan sekalipun pendeta yang berdoa, ingat tugas kita berdoa. Kita serahkan bagian Tuhan untuk melakukan mujizat. Karena itu rajin-rajin saudara berdoa. Minta Tuhan untuk berikan kesembuhan, kelepasan. Kalau ada orang sakit, saudaramu sakit, gak usah telepon pendeta. Saudara yang doa, percaya bahwa ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk mengadakan mujizat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya kita bisa dilawat dengan Roh Kudus? Saudara pikir sulit, tapi ternyata caranya simple sekali, gampang banget. Roh Kudus itu adalah penolong kita, dijanjikan pada kita, pribadi Allah diberikan mau mengisi hati kita. Kalau saudara ingin dipimpin olehnya, saudara harus menghargai, menghormati, rindu akan Roh Kudus. Dikatakan oleh firman Tuhan, Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Seringkali kita baca ayat ini seakan-akan kita mau minta berkat finansial, meminta kesehatan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan menjanjikan berkat dalam kehidupan setiap orang percaya. Tapi melebihi berkat jasmani, saudara. Tuhan memberikan pribadinya untuk masuk dalam hidup saudara. Kalau ada orang kasih saya barang, saya happy banget. Tapi saya akan merasa lebih happy dan terhormat kalau dia mau datang, duduk, menghabiskan waktunya buat saya 2 jam, 3 jam kita ngobrol. Itu jauh lebih berharga daripada sekedar pemberian. Dan saya melihat berkat Tuhan secara finansial itu luar biasa, kita harus bersyukur sama Tuhan. Tapi ketika Yesus mau turun ke dunia, waktu dia mempersiapkan sorga buat kita, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tapi pribadi Allah, Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Pertanyaannya, sama seperti wifi. Saudara kalau di sini, saudara nyalain wifi, di sini tuh ada covering wifi. Tapi saudara mungkin gak pernah sadar, karena saudara gak pernah nyalain wifi-nya. Atau mungkin saudara nyalain wifi-nya, tapi saudara gak pernah minta password-nya. Karena itu saudara gak akan pernah dapat wifi di tempat ini. Saya percaya Roh Kudus adalah roh yang lembut. Mungkin saudara melihat ada orang ibadah kayaknya dijamah Tuhan, diurapi. Tapi kok saya enggak. Salahnya itu pada mana? Pada server saudara. Kalau saudara gak meminta, gak rindu, gak haus, Roh Kudus gak akan memaksa saudara. Tapi begitu saudara haus, rindu, firman Tuhan bilang minta sama Bapa, maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kalau saudara merasa Tuhan saya selama ini jadi orang Kristen,
tapi saya belum pernah mengalami ngobrol sama Tuhan, dengar jawaban Tuhan. Saya belum mengalami dilawat oleh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Atau saudara bilang, saya pernah dilawat Roh Kudus, tapi dulu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Saudara perlu ingat, kita membutuhkan connection sama GPS itu setiap waktu. Apalagi dengan Roh Kudus, kita memerlukan Roh Kudus setiap waktu. Karena ketika kita menerima jamahan Roh Kudus, erat dengan Roh Kudus, hidup kita akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin.